Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi bagi saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kabar sukacita, kabar baik bagi kita semua karena Immanuel, Allah beserta dengan kita. Senang sekali boleh berjumpa bersama dalam program Sapaan Kasih edisi hari Selasa tanggal 20 Januari tahun 2026. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan dan kita mengawali dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari baru yang Tuhan beri. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami hendak melanjutkan kehidupan kami hendak membaca sebagian dari firman Tuhan, kami memohon Roh Kudus menyertai kami, memberikan kami pengertian, dan berikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal 5 ayatnya yang ke-6. Berbunyi sebagai berikut. Sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Dari 2 Petrus pasal 1 ayat 16, firman Tuhan bagi kita berbunyi sebagai berikut. Kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Demikian kesaksian dari 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-16. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang kita renungkan dari dua ayat ini? Yang pertama, dari kitab Pengkhotbah. Ayat ini lahir dari pengamatan pengkhotbah bahwa kehidupan manusia dipenuhi dengan banyak janji, banyak ambisi, ada banyak kata-kata yang terucap, namun seringkali kosong semata. Maka banyak orang kemudian dikejar oleh mimpi, oleh jabatan, oleh kekayaan, popularitas. Jangan sampai lupa untuk bertanya, apakah semua hal-hal itu membawa kita lebih dekat kepada Allah? Ini pertanyaan penting. Maka pengkhotbah mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini penuh dengan kesia-siaan. Tapi kita harus memilih sikap yang benar. Arah kehidupan kita yaitu apa? Takut akan Allah. Hidup dengan rasa hormat, sadar bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita, dan taat senantiasa kepada kehendaknya. Kemudian saudara, dari penyanyian baru, perenungan kita dari Rasul Petrus dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 16 menyampaikan, menegaskan dasar iman Kristen. Dasar kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan, kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Saudara yang kasih Tuhan, iman Kristen, pengikut Kristus, bukanlah sekedar cerita motivasi atau mitos religius, tapi berdasarkan suatu hal yang nyata, pengalaman pribadi. Rasul Petrus bersaksi, saudara, bahwa apa yang ia sampaikan berakar dari pengalaman yang nyata akan Kristus. Tuhan Yesus yang hidup, hadir, nyata, berkuasa, dan dimuliakan. Ini menjadi suatu hal yang penting, di mana takut akan Allah bukan hanya sekedar takut saja, takut yang kosong, melainkan berdasarkan pengenalan yang benar siapa Tuhan Allah, yaitu Tuhan Allah yang menyatakan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib menebus dosa saudara dan saya. Maka saudara kasih Tuhan, mari kita jalankan kehidupan kita bukan dengan katanya-katanya, tapi dengan pengenalan akan Tuhan yang sejati. Maka saudara, mari kita masuk dalam perenungan hari ini sebelum kita melangkah hari ini. Yang pertama saudara, apakah kehidupan kita dipenuhi oleh kata-kata, rencana-rencana, atau mimpi-mimpi pribadi lebih daripada kehendak Tuhan? Mari kita renungkan. Tentu kita tahu jawabannya. Kita prioritaskan kepada apa kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang berikutnya saudara kasih Tuhan, mari kita duduk merenungkan bagaimana kita mengenal Kristus dalam hidup kita. Apakah dari kata orang saja? Tapi marilah kita masuk dalam perenungan bahwa kita mengenal Kristus
melalui relasi kehidupan kita, dari pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan akhirnya, mari kita periksa kembali. Ingatlah bahwa kehidupan di dunia ini sia-sia dan sementara, saudara. Tapi hidup kekal adalah hidup yang Tuhan janjikan kepada kita. Mari kita isi hidup kita ini dengan takut akan Allah. Mencerminkan firman Tuhan hadir dalam hidup kita. Mencerminkan ketaatan kepada Tuhan. Dan mencerminkan kita percaya ada kebenaran di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara, takutlah akan Allah. Itu akan menolong kita untuk menghidupi kehidupan, menjalani dengan benar apa yang Tuhan percayakan sepanjang hidup kita ini. Dan saudara kasih Tuhan, percayalah bahwa Tuhan senantiasa berserta dalam hidup kita. Mari kita maju dan melangkah, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Mari kita lanjutkan renungan hari ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 339, bait pertama dan kedua, Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan, majulah iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Saat dianjungkan panji penebus, kuasa iblis mundur, dikalahkan terus. Goncanglah neraka karena mendengar sorak-sorayanmu nyaring menggelegar. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Sekarang mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ini kami Tuhan, murid-murid-Mu. Dan ini juga kami Tuhan, Laskar-Mu. Kami hidup, menjalani kehidupan berdasarkan perintah-perintah Tuhan. Dan tolonglah kami untuk melangkah dengan arah yang benar. Kami boleh menghidupi firman Tuhan. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Dan kami boleh memiliki pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Bapa Surgawi, pada pagi ini kami berdoa untuk setiap saudara kami, dimanapun mereka berada. Sebelum mereka beraktivitas, berkati mereka. Berkati opa dan oma, berkati para kaum bapak dan kaum ibu, berdoa untuk para suami dan para istri, berdoa untuk anak-anak, berdoa untuk para pemuda dan remaja, berdoa untuk anak-anak dalam semua aktivitas mereka. Berkati saudara kami yang akan berangkat bekerja, berkati saudara kami yang akan berangkat sekolah maupun kuliah, berkati saudara kami dalam perjalanan mereka. Tuhan sertai sampai tempat tujuan dan juga kembali dengan selamat. Kami juga teringat akan saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Juga turut bersyukur bersama saudara kami yang bertambah usia, bahkan juga usia pernikahan. Tuhan sertai dan berkati mereka semua. Ya Tuhan, kami hendak melangkah, sertai kami dengan kuasa-Mu. Jadikan kami semua alat-Mu, jadikan kami semua saksi-Mu. Ini doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian program Sapaan Kasih hari ini
edisi hari Selasa tanggal 20 Januari tahun 2026. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.